Yo, balik lagi di podcast gua Triple J Joe Judah Journal. Bareng gua sendiri, Joe Judah. Kreativitas. Gua nggak tahu anggapan dari mana ya, tapi banyak orang yang berpikir bahwa kreativitas itu talenta. Kreativitas itu hanya dimiliki oleh profesi tertentu. Yes, kreativitas adalah seni, tapi nggak semua seni adalah kreatif. Lo bisa aja punya profesi seni, seperti pemain musik, seperti pelukis, namun cara lo menjalankannya sangat-sangat nggak kreatif. Namun lo bisa saja berprofesi seperti umumnya orang, tapi ketika lo menjalankannya dengan cara-cara yang kreatif. Lalu kreatif juga itu bukan talenta. Nggak ada orang yang lahir tuh lebih kreatif daripada yang lain. Kalau lo percaya bahwa kreativitas itu talenta, kreatif itu kita bawa dari lahir, berarti lo percaya bahwa ada orang yang terlahir rajin, ada orang yang terlahir dengan sabar. Padahal enggak, kreativitas itu kan cara kita berpikir, cara kita melihat dan menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang berbeda. Gue bisa bilang kreativitas itu adalah bagaimana lo menjalankan hal-hal yang biasa atau bagaimana lo menyelesaikan problem-problem lama lo dengan cara-cara yang baru, dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Bahkan sebenarnya kreativitas itu udah ada di dalam otak kita sejak lahir. Ini kalau gue ngutip kata Tina Silik, Tina Silik ini adalah Executive Director dari Stanford Technology Venture Program. Jadi ini kayak entrepreneurship centernya Stanford. Nah dia bilang gini, our brains are built for creative problem solving. Jadi pada dasarnya otak manusia itu dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan cara-cara yang kreatif. Ini yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain atau makhluk hidup yang lain. Kalau lebih jauh lagi kita lihat, sebelum kita jatuh dalam dosa, kita mengenal pencipta kita mengenal Allah kita sebagai the creator. Kita bahkan menyebutnya sebagai pencipta. Dan kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia, maka kreativitas itu memang ada dalam DNA kita. Kalau lu nggak percaya, lu coba cek lagi deh. Tugas pertama yang diberikan kepada manusia itu apa? Untuk cultivate, untuk fruitful di dunia ini. Khususnya pada saat itu di Taman Eden. Kita diberikan tugas untuk bagaimana sih membuat Taman Eden ini menjadi lebih baik lagi. Padahal kan kita percaya, tentunya ketika Taman Eden pertama kali diciptakan, pasti diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan, pasti diciptakan dengan indah. Namun yang indah, yang bahkan Tuhan sendiri yang menciptakan, kita manusia diminta untuk membuatnya lebih baik. Jadi memang karakter Allah sebelum kita jatuh dalam dosa, yang kita kenal itu adalah Sang Pencipta. Kita baru mengenal Dia adalah Allah yang baik ketika kita jatuh dalam dosa. Kita baru mengenal Dia Allah yang sabar ketika kita menjadi keras kepala. Kita baru menyadari Ia Allah yang mencukupkan ketika kita kekurangan. Jadi kita baru tahu sifat-sifat Allah yang lain adalah ketika kita jatuh dalam dosa. Sebelum kita jatuh dalam dosa, sifat yang kita tahu dari Allah kita adalah Sang Pencipta. Makanya sebenarnya kreativitas itu ada di dalam diri kita. Itu adalah salah satu sifat dari manusia. Makanya gue bingung kalau dalam sebuah company, dalam sebuah corporate atau organisasi ada departemen kreatif. Itu sama halnya seperti ada departemen kerajinan atau ada departemen produktif, productive department. Apa yang bayangkan, jadi cuma departemen tersebut saja yang produktif. Sama halnya seperti tadi, creative department. Memang departemen lain nggak butuh kreativitas. Bahkan di departemen finance sekalipun perlu kreativitas. Perlu cara-cara baru yang harus kita cari agar bisa menyelesaikan masalah-masalah lama. Bahkan dari solusi-solusi baru yang kita dapatkan, pasti akan menghasilkan sebuah problem baru dan perlu kreativitas lagi di sana untuk menyelesaikannya.
Jadi kreativitas tidak terhenti hanya dalam sebuah bidang, hanya dalam sebuah profesi. Kreativitas harus ada dalam semua aspek kehidupan kita. Kreativitas itu dibutuhkan mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa lebih produktif. Kita harus bisa hack diri kita sendiri, schedule kita, bagaimana dengan waktu yang terbatas kita bisa menghasilkan lebih banyak. Itu butuh kreativitas. Itu ujung-ujungnya berhubungan dengan produktivitas kita, bagaimana kita hack our life. Kita hacking our life. Nah, istilahnya sebenarnya untuk saat ini kreativitas itu adalah hack. Kalau dalam pekerjaan, dalam startup mungkin atau dalam marketing ada growth hacking. Nah, itu sebenarnya bagaimana menemukan cara-cara kreatif untuk bisa grow lebih besar, lebih bigger, lebih cepat. Jadi memang hacking itu nggak cuma berhubungan dengan codingan dan IT segala macam. Hacking itu adalah cara-cara kreatif yang kita lakukan untuk memecahkan sebuah masalah. Dalam relationship, bagaimana sih lu bisa kreatif dalam relationship? Gue ambil satu contoh. Ini adalah problem yang dari dulu, mungkin dari zaman Cleopatra terjadi, bahkan sampai sekarang. Yaitu mau makan apa ketika bertanya sama pasangan kita. Sayang, kita mau makan apa? Terserah kamu aja. Ya udah kita makan Padang ya. Aduh jangan, aku kan sedang diet. Oh ya sudah, kalau gitu kita makan KFC aja ya. Aduh itu goreng-gorengan. Kita nggak makan goreng-gorengan lagi. Kan kemarin sudah goreng-gorengan yang lain. Oke kalau gitu kita makan warteg. Ih kamu kok pelit banget sih ngajak makan aku di tempat yang murah. Dan akhirnya berakhir dengan ya udah kalau gitu kamu mau makan apa? Ya terserah kamu aja. Problem yang nggak selesai-selesai sampai sekarang. Nah, seorang yang kreatif, dia bisa menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh Hawa kepada kita dengan cara yang sederhana. Gua kasih tahu ya. Jadi kalau lain kali lu ingin nanya mau makan apa, lu ubah pertanyaannya. Sayang, tebak deh, kita mau makan malam apa? Jawaban pertama yang keluar itu adalah makanan yang dia inginkan. Jadi lu bisa menyelesaikan problem yang dari dulu dengan cara yang kreatif. Problem lama dengan cara yang kreatif. Bahkan ya, dengan cara yang sama, lu bisa menolak kalau lu nggak setuju dengan apa yang dia mau. Contoh misalnya, sayang, tebak deh, malam ini aku mau ngajak kamu makan di mana? Ketika dia jawab, sushi teh, dan kamu tidak ingin makan sushi teh, atau uang kamu nggak cukup untuk makan sushi teh, kamu cuma tinggal bilang, hampir salah, ayo coba tebak lagi. Sampai dia sebutkan makanan yang sesuai dengan budget lo. Nah ini cara-cara yang kreatif. Jadi kita bisa tweak hal-hal yang lama, yang jemu, membosankan dengan kreativitas. Bagaimana dalam parenting? Nah, ini gue ngambil satu contoh di mana istri gue lakukan terhadap anak gue, Jonah. Jonah belakangan ini ada di waktu di mana dia lagi mengalami kesulitan untuk makan, lagi nggak mau makan. Jadi setiap kali kalau dia makan, dia akan kayak berusaha muntahin. Dan setelah istri gue lihat, ternyata dari buang air besarnya dan dari muntahnya, itu makanannya utuh. Jadi dia nggak mengunyah dengan baik. Perlu lo ketahui ya bahwa belajar mengunyah itu adalah proses yang penting buat seorang bayi, buat seorang toddler. Karena dari mengunyah itu akan bisa menentukan kebiasaan-kebiasaan dia makan. Dari cara dia mengunyah aja, itu bahkan bisa sampai pada kemampuan dia berbicara, kemampuan dia berkomunikasi, bentuk wajah dan bentuk rahang khususnya. Nah, kenapa gua tahu ini? Karena ketika Jonah lahir, dia sempat mengalami tangtai. Jadi selaput pada lidah di bawah lidahnya itu menempel. Jadi waktu awal dia mengalami kesulitan untuk menyusui dari puting istri gua, kemudian habis itu minum juga jadi susah, dan ini kalau dibiarkan terus nantinya akan mengalami gangguan komunikasi, gangguan berbicara, gangguan makan. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi mengunyah ini memang skill yang penting untuk dikuasai dengan baik oleh bayi. Jadi apa yang istri gua lakukan adalah
dia kemarin itu rebus wortel, dipotong kecil, panjang, dibuat seperti sikat gigi. Lalu ketika makan, wortel tersebut diselipkan di gusinya. Mulai dari gusi kiri, lalu gusi kanan. Nah, ketika diselipkan, bayi itu akan cenderung untuk menggigit ya. Jadi dia gigit-gigit, mulai hancur, kemudian dia telan. Begitu juga sebaliknya. Nah, semenjak hal tersebut dilakukan, Jonah jadi bisa mengunyah. Setidaknya jauh lebih baik. Selain itu juga istri gua coba untuk lakukan buat supaya momen makan itu menjadi menyenangkan. Memang takes time, tapi hasil yang didapat juga berbanding lurus. Hasil yang didapat juga memuaskan. Nah, ini kreativitas-kreativitas yang bisa dilakukan. Di dalam pekerjaan, kreativitas mungkin menjadi lebih mencolok. Karena bekerja itu kan sebenarnya proses kita berproduksi ya, productivity di sana dilihat. Jadi memang tuntutan untuk menjadi kreatif lebih tinggi lagi. Ini sebenarnya kita bisa atau umum kita lihat pada startup yang ada. Karena sebenarnya startup itu kan muncul mendisrupt bisnis yang sudah ada saat ini. Nah, untuk bisa mendisrupt itu kan butuh kreativitas. Makanya di dalam startup, kreativitas itu sangat-sangat didorong. Terus pertanyaannya adalah, kenapa ada orang-orang atau golongan-golongan yang lebih kreatif daripada yang lain? Kalau memang semua orang terlahir dengan memiliki kreativitas. Karena kreativitas itu adalah gaya hidup. Kreativitas itu adalah budaya, culture yang kita bangun dari kebiasaan-kebiasaan. Entah itu memang secara intensional atau secara tidak sengaja. Karena lingkungan kita, jadi membentuk kita untuk lebih kreatif. Tapi ini adalah gaya hidup. Ini adalah kebiasaan yang sebenarnya bisa dibangun, bisa dikembangkan, bisa dipelajari. Jadi kreativitas itu memang milik semua orang. Kalau lu merasa kurang kreatif, lu bisa kok belajar atau membiasakan diri lu dengan gaya hidup yang kreatif. Yang pertama adalah miliki inisiatif. Inisiatif ini artinya perlu proaktif, bukan reaktif, apalagi pasif. Inisiatif ini muncul dari keinginan kita untuk membuat hal-hal di sekeliling kita menjadi lebih baik. Betul nggak? Jadi inisiatif itu muncul ketika kita bisa bersimpati, berempati terhadap orang lain atau terhadap lingkungan, sehingga kita punya dorongan untuk bisa menawarkan diri secara aktif atau melakukan secara aktif hal-hal yang kita pikir bisa membantu untuk membuat situasinya lebih baik. Tentunya ini datang ketika kita ingin menjadi bagian dari solusi dan bukan problem. Nah, umumnya kan banyak orang itu lebih mudah untuk melihat problem ya daripada solusi. Kalau problem kayaknya hampir semua orang bisa melihat masalahnya di mana. Namun untuk melihat solusi itu dibutuhkan inisiatif untuk bisa membuat situasi yang ada menjadi lebih baik. Yang kedua adalah cultivate. Ini sifat di mana kita ingin menambahkan. Sebenarnya ini hampir mirip-mirip dengan inisiatif, cuma perbedaannya adalah hal yang sudah baik dibuat menjadi lebih baik lagi. Ini cultivate. Dan ini sebenarnya ada juga dalam DNA kita. Sudah ada di dalam alam bawah sadar kita. Contohnya begini, kalau saat ini sudah berhasil, lu anggap sudah mapan, sudah oke, hidup lu sempurna, ketika lu punya anak, lu punya keturunan, lu bahkan ingin anak dan keturunan lu itu bisa lebih baik dari lu, bukan? Nah, ini sebenarnya ada di dalam diri kita kan. Kita ingin di bawah kita jauh lebih baik daripada kita. Begitu juga kalau kita mengerjakan project atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, bahkan pekerjaan terbaik kita sekalipun, karya terbaik kita sekalipun, sempurna di mata kita. Namun setelah 1 bulan berlalu, 2 bulan, 1 tahun, dan kita lihat kembali, kita kayak menemukan, seandainya gue bisa balik lagi, gue bisa bikin ini lebih baik lagi. Yang ini sebenarnya masih kurang nih, gue bisa nambahkan lebih lagi. Ketika kita bisa melihat ke belakang, kita tahu ada hal-hal yang bisa kita tambahkan dan kita bisa membuat jauh lebih baik lagi daripada yang pernah kita buat. Nah, orang-orang yang nggak kreatif adalah orang-orang yang bangun monumen. Ketika apa yang mereka lakukan di masa lalu, itu menjadi monumen mereka.
Oh, gua nih yang dulu bikin ini, gua nih yang dulu bikin begitu, tanpa ada karya-karya baru lagi yang mereka hasilkan. Mereka berhenti di masa lalu. Itu sebenarnya salah satu tanda di mana kreativitas mati di dalam diri kita. Yang ketiga adalah sifat yang kita perlu pelajari, yang kita perlu bangun adalah always learning. Selalu punya kerinduan, keinginan, hasrat untuk belajar, belajar hal-hal yang baru. Gue di kantor, gue secara aktif tanya biasanya ketika one on one, gue nanya dengan tim gue, lu minggu ini ada hal baru apa yang lu pelajari, hal baru apa yang lu pelajari untuk menambah skill set lu di company yang lu bisa berkontribut di perusahaan ini, hal baru apa yang lu pelajari untuk berkontribusi terhadap diri lu dan keluarga lu. Gue selalu nanya, entah itu buku baru yang lo baca, entah itu mungkin skill set baru yang lu pelajari, entah itu mungkin video atau webinar yang lu sedang ikuti. Karena ini penting, penting untuk punya budaya belajar hal baru, selalu membuka diri dengan hal baru. Karena ketika kita belajar mengisi pikiran-pikiran kita, kita akan dengan sangat mudah memiliki ide-ide, gagasan-gagasan yang baru. Dan dengan sangat mudah untuk punya inisiatif-inisiatif yang baik. Karena kalau lu nggak punya hal baru yang dipelajari, lu akan susah untuk berkontribusi hal baik di dalam komunitas lu, di dalam sekeliling lu, bahkan di dalam rumah lu. Karena akhirnya lu akan menjadi orang yang sama dengan yang kemarin dan yang dulu. Ini yang gue sampaikan ke tim gue, kalau lu mau company ini besar, yuk mulai dari kita masing-masing belajar hal baru. Bayangkan jika di akhir minggu, di akhir bulan, kita kumpul lagi dan masing-masing punya skill set baru, punya hal baru, punya pengetahuan baru. Mungkin di dalam tim perusahaan lu ada 10 orang, 20 orang, berarti di akhir bulan lu punya 10-20 pengetahuan baru. Dan itu yang akhirnya membuat perusahaan kita menjadi lingkungan yang kondusif untuk orang-orang kreatif menyalurkan ide mereka, orang-orang kreatif menjalankan ide dan gagasan-gagasan baru. Ini yang secara aktif, apalagi lu sebagai leader misalnya di perusahaan, ini yang secara aktif mesti didorong, di mana setiap orang itu harus punya peran di perusahaan. Bukan berapa banyak task yang mereka selesaikan, namun berapa banyak kontribusi terhadap perusahaan. Dan lu harus secara aktif mendorong tim di bawah lu untuk lebih pintar daripada lu, lebih cerdas daripada lu. Karena sebagai leader kita nggak mengumpulkan orang-orang yang lebih bodoh daripada kita. Kita harus cari orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Karena orang-orang yang pintar itu bisa berkontribusi lebih lagi. Dan akhirnya kita membangun lingkungan, komunitas yang memang mendorong agar kreativitas itu terjadi secara berkelangsungan, terus-menerus. Kita juga nggak mati ide, dan ide-ide yang mereka berikan tuh nggak basi karena mereka belajar hal yang baru. Ini aja mungkin 3 kebiasaan yang gue bisa sharing agar lu bisa menjadi orang-orang yang lebih kreatif. Nah, lu sendiri gimana? Gimana lu melihat kreativitas itu sih? Apakah lu sependapat dengan gua bahwa kreativitas itu gaya hidup atau memang talenta? Please sharing dan keep produktif, keep kreatif.